Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurizul Farisli yang akan memandu acara kita untuk mereview film pada siang hari ini. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak para reviewer film kita pada hari ini. Namun terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan para reviewer kita, dimulai dari sebelah kiri saya. Yang pertama adalah Kak Firman. Kak Firman merupakan reviewer film untuk Sekolah Rimba. Kemudian yang di tengah Kakak Dian Mardiati Nakia sebagai reviewer film kita untuk judul filmnya Negeri Lima Menara kalau nggak salah. Kemudian yang terakhir adalah Andio Challenge Evans merupakan reviewer film untuk Laskar Pelangi. Nah, jadi kali ini kita akan membahas 3 film tadi yang tentunya syarat akan dengan nilai pendidikan, semangat juang, dan tentunya pembelajaran sosial emosional. Jadi ketiga film ini tidak hanya menghadirkan kisah yang sangat menarik, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang perjuangan mendapatkan pendidikan di berbagai kondisi. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi tanya jawab berikut ini. 10 kurang 3 8. Siapa nama dia? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa diceritakan sedikit filmnya tentang apa aja. Mungkin dimulai dari film Sekolah Rimba terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi film Sekolah Rimba ini diangkat dari novel yang ditulis oleh Butet Manurung, jadi sebagai penulisnya, yang dimana Butet Manurung ini juga digunakan namanya sebagai karakter dalam filmnya. Jadi film ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan seorang Butet Manurung memastikan pendidikan itu setara. Jadi di salah satu pedalaman di hutan Sumatera, jadi ada suku pedalaman, jadi dinamakan anak-anak rimba, yang dimana anak-anak rimba ini masih sangat jauh dari akses pendidikan. Jadi karena dari masalah tersebutlah kemudian muncul inisiatif dari seorang Butet Manurung untuk membantu anak-anak di pedalaman tersebut agar mendapatkan pendidikan yang layak. Mungkin singkatnya seperti itu. Jadi itu tadi untuk sinopsis singkat dari Sekolah Rimba ya. Kemudian untuk Negeri Lima Menara, mungkin bisa sedikit diceritakan filmnya membahas tentang apa saja. Ya, terima kasih. Kalau film Negeri Lima Menara ini sebenarnya menceritakan tentang perjalanan seorang pemuda bernama Alif. Alif ini cita-citanya mau kuliah di ITB, tapi oleh orang tuanya disuruh masuk pesantren. Jadi dengan berat hati Alif masuk pesantren, belajar di pesantren. Tapi yang menjadi titik poin dari cerita ini adalah bagaimana dia bisa terus bermimpi, mengejar cita-citanya meskipun berada di pesantren. Jadi seperti itu. Baik, untuk kalau film Laskar Pelangi bagaimana? Ceritanya menceritakan tentang apa filmnya? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan Laskar Pelangi itu sendiri, saya melihat bahwasannya ada seorang tokoh utama pada filmnya, yaitu bernama Lintang. Ya, seorang anak yang memang memiliki cita-cita yang sangat tinggi, terkhusus dalam bidang pendidikan. Namun saya lihat dalam film tersebut bahwasanya untuk akses terhadap pendidikan yang ada pada film Laskar Pelangi itu sangat susah. Jadi dari film itu mungkin kita nantinya akan belajar bagaimana seorang anak ini memperjuangkan mimpinya meskipun dalam kondisi yang terbatas. Mungkin seperti itu ya singkatnya.
Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak. Kemudian pertanyaan yang kedua mungkin saya tujukan ke Sekolah Rimba terlebih dahulu. Jadi untuk kesan pertama kakak setelah menyaksikan atau menonton film Sekolah Rimba itu seperti apa? Jadi kesan pertama tentunya saya merasa tergugah juga. Saya merasa terharu karena perjuangan seorang butet manurung ini sungguh membawa perubahan yang sangat besar terhadap pendidikan, utamanya di pedalaman ini, anak-anak rimba ini. Jadi banyak pelajaran yang bisa saya dapatkan dari film ini, terutama kita sebagai seorang calon pendidik, calon guru profesional yang nantinya juga harus siap untuk mengabdi di tempat-tempat yang membutuhkan ilmu-ilmu kita untuk kita sebarluaskan. Mungkin. Oke, baik. Selanjutnya untuk tantangan utama dalam dunia pendidikan yang digambarkan dalam film Laskar Pelangi apa aja? Mungkin dijelaskan. Ya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, oke. Untuk dari segi Laskar Pelangi ya, film ini sangat menggambarkan terkait dengan bagaimana perjuangan seorang anak dan juga seorang guru. Pada satu film itu gurunya bernama Ibu Muslimah dan anaknya itu bernama Lintang. Nah, dari segi tantangannya yang ditanyakan tadi, saya melihat bahwasanya begitu banyak tantangan ya yang perlu untuk dicarikan solusi. Salah satu yang menjadi tantangan paling berat adalah sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada di sekolah SD Muhammadiyah yang ada dalam film tersebut. Saya melihat bahwasanya untuk terkait dalam sarana dan prasarananya, yaitu dari segi atap ya, dari segi atapnya itu saya melihat bahwasanya ketika hujan turun itu susah untuk dilakukan proses pembelajaran di dalam, karena saya melihat bahwa genteng-genteng atap-atapnya sudah bocor. Jadi itu menjadi salah satu tantangannya. Tetapi saya melihat bahwasanya dari tantangan itulah justru anak-anak dari sekolah itu di film Laskar Pelangi itu memiliki ketertarikan dan motivasi untuk terus belajar, sehingga dia bisa mengejar cita-citanya dan juga memperbaiki apa yang menjadi kendala dari sekolah-sekolah tersebut. Dan juga saya melihat bahwasanya sekolahnya memang kalau dikategorikan itu saya melihat tidak layak ya untuk ditempati, tetapi karena itu menjadi hanya satu-satunya sekolah yang ada di situ, jadi mau tidak mau guru itu harus mencarikan sebuah solusi atau anak itu harus semangat dalam belajar, karena tanpa semangatnya itu saya yakin bahwasanya dalam proses persekolahan itu tidak mungkin dapat berjalan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya tentunya pada saat kita menonton sebuah film, tentunya ada pelajaran yang pasti kita ambil dalam film tersebut. Nah, untuk di Negeri Lima Menara, apa pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari film ini terkait pentingnya pendidikan? Oke, terima kasih. Jadi kalau ditanya pelajaran apa yang bisa diambil dari film ini, sebenarnya ada banyak. Tapi yang paling pentingnya adalah bahwa pendidikan itu sebenarnya bukan cuma tentang mengembangkan akademis, mengembangkan segi akademik anak-anak, tapi bagaimana guru itu bisa mengembangkan karakternya, karena dari film itu dilihat bahwa anaknya yang awalnya tidak mau bersekolah di situ, belum lagi fasilitasnya yang tidak lengkap, kemudian teman-temannya semua harus beradaptasi lagi, tapi dengan semua keterbatasan yang ada, gurunya itu mampu mengembangkan potensi siswa, mengenali masing-masing individu, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Jadi dengan semua keterbatasan yang ada, bisa mendorong mereka untuk tetap bercita-cita tinggi sampai akhirnya betul-betul mewujudkan cita-citanya. Makanya disebut Negeri Lima Menara, karena setiap
tokoh di situ punya cita-cita untuk pergi ke luar negeri di negara yang berbeda. Jadi di endingnya pun akan diperlihatkan bahwa seperti inilah hasil buah dari jerih payah. Jadi kalau ditanyakan pelajaran apa yang bisa diambil dari segi guru, kita bisa mengambil pelajaran tentang cara mendidik, dan dari segi siswa kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita betul-betul memperjuangkan apa yang kita cita-citakan, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir kan sudah saya jelaskan di awal bahwa 3 film ini tentunya syarat akan nilai pendidikan, semangat juang, dan tentunya ada pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini adalah apa kaitan antara film tersebut dengan pembelajaran sosial emosional? Mungkin di film Laskar Pelangi bisa menjelaskan. Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Kalau film Laskar Pelangi dihubungkan dengan sosial emosional dalam proses pembelajaran, tentunya ada banyak ya yang bisa diambil. Mungkin yang salah satunya kita tinjau dulu dari aspek peserta didiknya sendiri. Mungkin kita fokus pada satu tokoh saja ya. Kita analisis dari tokoh Lintang. Saya melihat bahwasanya itu Lintang memiliki kesadaran diri yang tinggi. Dalam kesadaran diri yang tinggi inilah pada ending dari sebuah film ini itu menunjukkan bahwasanya pada sebuah perlombaan dalam sebuah cerdas cermat itu Lintang dapat menjuarai lomba tersebut. Meskipun kita lihat tadi bahwasanya dalam sebuah proses atau aspek proses pembelajaran yang ada di dalamnya terkait mungkin dari sarana dan prasarana ya, itu sangat kurang memadai, tetapi itulah yang menjadi bukti bahwasanya memang Lintang ini memiliki kesadaran diri dan juga tanggung jawab yang sangat tinggi. Dengan kesadaran diri itulah yang menunjukkan bahwasanya Lintang dapat menjuarai lomba tersebut. Itu mungkin dari peserta didik. Kalau kita tinjau dari gurunya sendiri, itu juga dalam film itu ada 2 guru yang mungkin yang menjadi tokoh utamanya adalah Ibu Muslimah. Ibu Muslimah ini adalah seorang guru perempuan yang memang harus bekerja keras dalam proses pembelajaran itu, karena itu tadi ya, sarana dan prasarananya tidak lengkap dan lain sebagainya. Tapi jika kita ingin hubungkan dalam sebuah proses sosial emosional, saya melihat bahwasannya guru ini memiliki empati yang sangat luar biasa. Dalam sebuah buku yang pernah saya baca dan juga mungkin ada di proses pembelajaran sosial emosional juga, bahwasanya ada 3 sebuah empati dalam proses pembelajaran. Mungkin yang pertama empati dari sifat kognitifnya. Jadi seorang guru ini mengerti bahwasanya bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana kemampuan dari peserta didik ini dari segi kognitifnya. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua ada empati dari sikap emosional. Jadi dalam proses pembelajaran itu guru harus mengerti ya bagaimana emosional, bagaimana sikap dan kepribadian dari peserta didik itu sendiri, sehingga dalam prosesnya itulah bagaimana itu guru dapat memahami sehingga tercipta dalam proses pembelajaran yang menarik dan juga interaktif. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu ditinjau dari sifat emosional dan profesional. Jadi dalam sebuah empati itu ada yang dikenal dengan profesional. Profesional inilah yang menunjukkan bahwasanya bagaimana penguasaan materi dari seorang guru yang disampaikan. Sama halnya dengan kita yang saat ini itu dari jurusan pendidikan fisika ya. Jadi kita sebelum memberikan pelajaran atau materi, kita harus paham dan mengerti terkait dengan apa yang akan nantinya kita ajarkan. Itulah mengapa pentingnya sebuah empati dalam proses pembelajaran. Sehingga itu tadi yang saya sampaikan bahwasanya dalam prosesnya itu Lintang dapat menjuarai cerdas cermat meskipun dalam kondisi sarana dan prasarana yang terbatas. Ya mungkin seperti itu ya dapat saya sampaikan dari film Laskar Pelangi. Baik, itulah tadi sesi review film kita pada hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari review film tadi adalah sudah saya katakan di awal bahwa ketiga film tersebut sangatlah menarik, di mana film Laskar Pelangi ini mengisahkan seorang anak-anak Belitung dalam meraih mimpi meski dipenuhi keterbatasan. Kemudian untuk Negeri Lima Menara membawa kita
ke perjalanan seorang santri yang mengejar ilmu dengan penuh keyakinan akan kekuatan doa dan usaha, sementara sekolah rimba memperkenalkan kita pada realitas adat serta perjuangan dalam membawa akses pendidikan ke daerah terpencil. Selain itu, ketiga film tersebut tentunya banyak sekali pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Baik, terima kasih kakak-kakak para reviewer film kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya dan telah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.